Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, Mimin akan lanjutkan ceritanya. Seperti biasa, yang belum bantu tekan tombol like, please tekan tombol like-nya terlebih dahulu. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1251 sampai bab 1260. Saat ini, penghinaan di lantai atas telah meningkat. Wanita parubaya itu memarahi dengan marah. Mengapa saya melahirkan Anda yang kehilangan uang? Saya bekerja sangat keras untuk mendukung pendidikan dan perguruan tinggi Anda. Anda belum menghasilkan uang untuk keluarga Anda selama 2 tahun, dan Anda terburu-buru memberi melahirkan orang lain. Nak, jika aku tahu kamu adalah hal yang tidak berperasaan, aku seharusnya membuangmu ketika kamu lahir. Wanita muda itu menangis dan berkata, "Bu, aku kuliah dengan pinjaman mahasiswa, dan aku masih harus membayar mereka pinjaman. Anda sama sekali tidak ingin saya kuliah. Anda ingin saya menikah lebih awal ketika saya berusia 18 tahun, dan Anda mengatakan bahwa semakin cepat seorang gadis menikah, semakin berharga dia. Saya mencoba yang terbaik untuk masuk ke perguruan tinggi, dan Anda masih hidup atau mati biarkan saya pergi." Hampir merobek surat penerimaan saya, mengancam saya bahwa jika saya kuliah, Anda tidak akan memberi saya 1 sen pun untuk biaya hidup. Bukan, melupakan semua hal ini. Sekarang kamu mengatakan kamu telah bekerja keras. Apakah kamu memberiku 1 sen untuk aku kuliah? Wanita parubaya itu memarahi dengan marah. Ibuku melahirkanmu, yang merupakan bantuan terbesar untuk Anda. Anda tidak tahu bagaimana harus berterima kasih, dan Anda masih meneriaki saya di sini. Jangan berhenti, itu melawan Anda. Wanita muda itu menangis dan berkata, "Saya tidak ingin membentak Anda, saya hanya ingin berdebat denganmu. Tidak mudah bagiku untuk kuliah selama 4 tahun, dan semua biaya hidup bergantung padaku. Aku bekerja paruh waktu untuk menghasilkan uang. Tapi aku perempuan, kesehatanku tidak begitu baik, dan saya sering sakit, jadi sedikit uang yang saya peroleh dari pekerjaan paruh waktu tidaklah cukup. Di sekolah, jika Sun Hongwei tidak membantu saya merawat saya mungkin bisa sama sekali tidak mampu untuk lulus dari perguruan tinggi, aku mungkin akan mati kelaparan dan sakit. Bersedia menikah, bahkan untuk hadiah uang, tetapi saya masih bersedia menikah." Pria parubaya itu memarahi dengan marah. "Kamu bajingan? Apakah kamu pikir kamu bisa memutuskan mahar? Apakah kamu pikir mahar itu untukmu? Mahar itu untuk saudara laki-lakimu untuk membeli rumah. Anakku, ini uang yang kita butuhkan. Garis bawah tidak peduli apa. Aku akan menikah dengan Sun Hongwei hari ini. Bahkan jika aku naik taksi ke Jinling untuk menikah dengannya, atau bahkan berjalan untuk menikah dengannya, aku akan menikah dengannya." Ada suara yang jelas dan tajam. Pria parubaya itu memarahi dengan marah. "Aku akan membunuhmu pecundang yang tidak tahu malu. Kamu menamparkan pantatmu dan pergi, meninggalkan keluarga kami bertiga di sini. Kami hanya memiliki rumah berusia 30 tahun. Bagaimana kami bisa membayarnya? Apakah kakakmu akan menikah dan punya anak?" Ketika Xiao Churan mendengar aksi di lantai atas, dia segera menarik Ye Chen dan berkata, "Ayo cepat pergi ke sana." Awalnya, Xiao Churan juga merasa benar bahwa keempat anggota keluarga ini berdebat tentang diri mereka sendiri sebagai orang luar di rumah. Tidak cocok untuk campur tangan, dan agak memalukan untuk naik ke atas sekarang. Tetapi ketika dia mendengar aksi di lantai atas, dia tidak peduli tentang itu. Suami istri itu bergegas naik ke lantai 5, dan Xiao Churan langsung menamparkan pintu kamar 501. Setelah beberapa saat, seorang pria muda membuka pintu dan memandang Xiao Churan dan Ye Chen dengan waspada. "Siapa yang kamu cari?" Xiao Churan berkata, "Apakah kamu Xiao Feng?" "Saya Xiao Churan, teman sekelas sekolah menengah kakakmu. Namun, apakah kamu masih ingat saya?" Setelah mendengar ini, pemuda yang sedang terburu-buru segera berkata dengan heran, "Oh, ini Sister Churan? Tentu saja saya ingat Anda, Sister Churan. Saya belum pernah melihat Anda selama beberapa tahun.
itu adalah lebih cantik sebelumnya. Ye Chen melihat bahwa anak laki-laki itu menatap istrinya dengan mata panas, dan tiba-tiba merasa sedikit tidak puas, dan bertanya kepada Xiao Churan, "Istri, siapa adik laki-laki ini?" Xiao Churan memperkenalkan, "Ini pacarku siswa sekolah. Zhang Xiaofeng, adik dari teman sekelas Zhang Xiaoman." Setelah selesai berbicara, dia memperkenalkan kepada Zhang Xiaofeng, "Xiaofeng, ini suamiku Ye Chen." Suami, Zhang Xiaofeng bertanya dengan heran, "Saudari Churan, apakah kamu sudah menikah?" Xiao Churan mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Aku sudah menikah selama lebih dari 3 tahun. Di mana saudara perempuanmu? Apakah kamu di rumah?" Pada saat ini, seorang gadis dengan 5 tanda jari merah di wajahnya berjalan mendekat, berpura-pura tersenyum dan berkata, "Churan, kamu di sini." Gadis ini juga cukup cantik, dan sosoknya juga bagus. Pasti dianggap kelas menengah ke atas, hanya saja gadis itu mengenakan gaun pengantin yang sangat murah, bahkan terlihat bagian renda dari pernikahannya. Gaunnya sedikit. "Lepas, apa yang mereka lakukan di sini?" Zhang Xiaoman berkata, "Churan adalah teman sekelas SMA saya, dia pernah ke rumah kami sebelumnya. Tetapi kalian berdua mungkin sudah lupa." Xiao Churan berkata dengan sopan, "Halo, Paman dan Bibi. Ngomong-ngomong, aku belum memperkenalkanmu. Ini suamiku Ye Chen." Ye Chen sedikit mengangguk pada keluarga itu, tetapi tidak berbicara. Wanita parubaya itu bertanya dengan curiga, "Xiaoman, apa maksud mereka dengan datang ke rumah kita?" Zhang Xiaoman berkata, "Saya meminta Churan untuk mengemudi dan membawa saya ke Jinling." "Apa?" Wanita parubaya itu mengertakkan gigi dan memarahi, "Kamu kehilangan uang? Apakah kamu benar-benar bertekad untuk menikah dengan bajingan itu?" Zhang Xiaoman mengangguk, dan berkata dengan keras kepala, "Saya telah mengambil keputusan dan saya tidak akan mengubahnya." Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Xiao Churan, "Churan, maaf merepotkanmu, aku melakukan perjalanan khusus untuk bepergian sejauh ini." Xiao Churan buru-buru berkata, "Xiaoman, kenapa kamu begitu sopan padaku?" Zhang Xiaoman tersenyum meyakinkan, dan berkata, "Churan, ini belum pagi, dan perjalanan akan memakan waktu cukup lama, mengapa kita tidak mulai sekarang?" "Oke." Xiao Churan mengangguk, "Kalau begitu mari kita mulai sekarang." "Pergi, tunggu sebentar." Pada saat ini, pria parubaya dengan wajah galak berdiri di depan Zhang Xiaoman, dan berkata dengan suara dingin, "Kamu kehilangan uang? Semakin banyak kamu berbicara tentang kamu, semakin banyak kamu menunjukkan dirimu. Kan, biarkan aku memberitahumu, bahkan jika Raja Langit Lao Su datang hari ini, aku tidak bisa membawamu." Keluar dari pintu ini, dia punya kenalan di Departemen Kebidanan dan Ginekologi Rumah Sakit Daerah, dan dia bisa melakukannya di akhir pekan, bekerja lembur untuk membantu operasi, dan nanti Anda akan dengan jujur mengikuti saya ke rumah sakit daerah untuk menggugurkan anak, dan mulai sekarang, jangan bergaul dengan bajingan bermarga Sun itu, tidak mungkin." Zhang Xiaoman He berkata dengan tegas, "Tidak mungkin aku membunuh anakku, dan tidak ada yang bisa menghentikanku menikahi Sun Hongwei, kecuali Sun Hongwei sendiri tidak mau menikah denganku. Kalau tidak, bahkan jika kamu ingin memutuskan hubungan denganku, aku akan melakukannya hari ini." Ingin menikah. Pria parubaya itu segera mengambil rolling pin setebal pergelangan tangan, menunjuk ujung rolling pin langsung ke wajah Zhang Xiaoman, dan mengutuk, "Jika kamu berani keluar dari pintu ini, aku akan membunuhmu, kakimu patah. Bahkan jika aku mematahkan kakimu, aku bisa menjualmu ke orang cacat di pedesaan seharga 200.000 yuan. Tidak peduli apa yang saya katakan, saya tidak bisa membuat Anda murah untuk apapun." Sun itu. Ye Chen tidak berbicara sepanjang waktu, tetapi melihat ayah Zhang Xiaoman mengambil rolling pin saat ini, dia tiba-tiba menjadi marah. Itu tidak lebih dari ucapan sarkastik, dan serangan kepribadian dan hinaan. Bagaimanapun,
Dia adalah istrinya yang datang untuk membantu mengantar kerabatnya, bukan untuk mengurus pekerjaan rumah orang lain. Jadi yang dia pikirkan adalah pergi dengan cepat dan menyelesaikan pekerjaan tugas melihat kerabatnya. Namun, melihat orang tua dan adik dari pihak lain menjadi bajingan, dia benar-benar tidak tahan. Jadi, dia menahan istrinya Xiao Churan dan Zhang Xiaoman di belakangnya, menatap ayah Zhang Xiaoman, dan berkata dengan dingin, "Tahukah Anda bahwa semua yang Anda lakukan itu ilegal? Anda mengganggu pernikahan anak-anak Anda, kebebasan melanggar moralitas, serangan pribadi melanggar hukum, mencoba menjual putrimu adalah pelanggaran hukum pidana." Ayah Zhang Xiaoman berkata dengan dingin, "Siapa kamu? Apa hubungan keluarga kami denganmu? Aku belum mengusirmu, beraninya kamu berpura-pura agresif dengan saya di rumah saya." Ye Chen berkata sambil mencibir, "Saya hanya berpura-pura tangguh hari ini." Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Xiao Churan dan Zhang Xiaoman berkata, "Sudah larut, ayo pergi sekarang, jika ada yang berani menghentikannya, saya tidak akan membiarkan dia pergi." Nyatanya, Zhang Xiaoman sekarang sedang terburu-buru, karena jika dia menunda lebih lama lagi, jika dia pergi ke hotel yang disiapkan oleh mertuanya, waktu yang ditentukan oleh ibu mertua pasti akan semakin tidak puas dengan dirinya sendiri. Tidak masalah jika ibu mertuanya memandangnya, intinya dia tidak ingin ibu mertuanya menekan tunangannya karena hal ini. Nyatanya, ibu mertua saya selalu memandang rendah saya, dan telah berusaha sekuat tenaga untuk mencegah tunangan saya menikah dengan saya, karena keluarga mereka benar-benar merasa bahwa situasi keluarga mereka terlalu berbeda dengan mereka, dan mereka tidak layak dari keluarga mereka. Namun sang tunangan mendapat tekanan dan berkali-kali menyatakan tidak mau menikah. Kali ini agar pernikahan lancar, keduanya menggunakan cara hamil sebelum menikah, dan akhirnya membuat keluarga suami berkompromi. Oleh karena itu, tidak masalah jika keluarga suami saya sedikit mempermalukan saya. Selama hari ini berakhir, saya dapat bersama tunangan saya dengan cara yang sah. Meskipun pasangan muda akan bekerja keras sendiri dan tidak bergantung pada keluarga, tidak masalah, asalkan pernikahan bisa lancar. Jadi, dia berkata dengan serius kepada orang tuanya, dan adik laki-lakinya, "Saya tahu Anda sangat tidak puas dengan saya. Tetapi selama lebih dari 20 tahun, saya selalu menuruti perintah Anda, menuruti keinginan Anda, dan mempertimbangkan perasaan Anda. Satu-satunya hal yang tidak pergi bersamamu adalah masuk universitas. Sekarang, ini kedua kalinya aku tidak pergi bersamamu. Aku harap kamu bisa memikirkannya untukku. Lagi pula, aku juga manusia, bukan aset atau alat keluarga Zhang. Saya juga mengejar kebahagiaan, hak." "Kamu kentut!" ayah Zhang Xiaoman berteriak dengan marah. "Aku tidak akan pernah membiarkanmu keluar dari pintu ini hari ini." Ye Chen berkata dengan dingin, "Kamu tidak memenuhi syarat untuk menghentikan masalah hari ini. Beraninya kamu menghentikanku, cobalah." Adik laki-laki Zhang Xiaoman memarahi dengan marah, "Sial, jika dia tidak membiarkanku menikah, maka dia tidak akan mau menikah juga. Jika kamu tidak keluar dari sini, kamu orang luar, hati-hati aku akan membunuhmu." Ye Chen mengangkat tangannya, dia menamparnya dengan keras, menjatuhkannya ke tanah dengan satu menamparkan, dan berbalik beberapa kali di tempat. Ketika ayah Zhang Xiaoman melihat putranya yang berharga dipukuli, dia segera mengertakkan gigi dan mengambil penggilas adonan, dan melemparkannya ke kepala Ye Chen. "Keluarga Zhang kami telah diwariskan selama beberapa generasi. Jika kamu berani memukul anakku, aku akan membunuhmu." Xiao Churan melihat bahwa kekuatan lemparan pihak lain ke Ye Chen cukup kuat untuk menghancurkan kepala seseorang menjadi gayung, dan berkata dengan gugup, "Hati-hati, Ye Chen." Ye Chen tidak bergerak, dia hanya melihat rolling pin yang datang ke arahnya, dan pada detik berikutnya, dia melambaikan tangannya dengan keras, dan memotong kayu tebal itu, rolling pin dengan tangan kosong. Ayah Zhang Xiaoman mengerahkan seluruh kekuatannya.
dan merasa bahwa tongkat itu telah mengenai baja yang keras. Kemudian, ada getaran keras dari mulut harimau, dan dia melepaskan rasa sakitnya. Dia memegang pergelangan tangannya dan berteriak. Lihat rolling pin lagi, sudah patah jadi dua. Ini mengejutkan ayah Zhang Xiaoman. Rolling pin yang keras dapat dipotong dengan tangan, dan pihak lain tampaknya baik-baik saja. Orang ini terlihat seperti seorang praktisi. Bagaimana saya bisa menyinggung karakter seperti itu? Jika dia memukul dirinya sendiri hingga gegar otak, dia harus menemukan seseorang untuk diajak berunding. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang bajingan tua tanpa uang dan kekuasaan, dan dia tidak dapat menemukan seseorang untuk membantunya membalas dendam ketika dia dipukuli. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan perasaan cemburu pada Ye Chen. Melihat bahwa dia tidak berani maju, Ye Chen berkata kepada Xiao Churan dan Zhang Xiaoman, "Ayo pergi." Meskipun kakak laki-laki dan adik laki-laki Zhang Xiaoman penuh amarah, mereka tidak berani maju untuk menghentikannya saat ini. Ibu Zhang Xiaoman duduk di tanah dan menangis dan berkata, "Kamu tidak berperasaan. Aku membesarkan anak perempuan sepertimu. Aku benar-benar membutakan mataku. Jika kamu pergi begitu saja, menikahlah dengan Sun Hongwei itu. Aku akan melompat dari lantai atas, dan aku akan melupakannya." Bu, Zhang Xiaoman menangis dan berlutut, "Memohon, aku mohon, biarkan aku melakukannya kali ini. Beri aku 2 tahun, aku pasti akan menemukan cara untuk mendapatkan lebih banyak uang, dan mendapatkan uang muka rumah untuk saudara laki-laki saya. Jika Anda berjanji, saya akan melakukan apa yang saya katakan. Jika Anda tidak setuju, maka saya tidak ada hubungannya. Tidak peduli seberapa keras Anda memaksa saya. Aku akan menikahi Sun Hongwei hari ini demi anak dalam kandunganku." Ibu Zhang Xiaoman menangis dengan suara serak. "Aku tidak peduli. Kakakmu tidak bisa menunggu 2 tahun. Dia harus membeli rumah dalam waktu setengah tahun di paling ya. Jika Anda setuju, saya akan memberi saudara Anda catatan tertulis. Oh tidak, yang terbaik adalah memberi saudara Anda IOU sebesar 300.000 yuan. Dan IOU mengatakan bahwa itu akan dilunasi dalam waktu setengah tahun. Aku akan melepaskanmu. Jika kamu tidak menulisnya, aku akan menunjukkanmu sampai mati." Iya, adik laki-laki Zhang Xiaoman, Zhang Xiaofeng, juga buru-buru berkata, "Kakak, tuliskan saya IOU, saya akan pergi kencan buta nanti. Dan jika seseorang bertanya kepada saya tentang rumah itu, saya dapat menggunakan IOU untuk membicarakan hal-hal keluar dan biarkan gadis itu rileks hati." Zhang Xiaoman putus asa, dan berkata, "Di mana Anda ingin saya mendapatkan 300.000 dalam setengah tahun? Apakah Anda tidak mencoba memaksa saya mati?" Ibu Zhang Xiaoman berteriak keras, "Orang-orang, jika Anda tidak memaksakan diri, bagaimana Anda bisa tahu seberapa mampu Anda? Bagaimanapun, Anda harus menulis 300.000 IOU hari ini, dan Anda harus menulisnya. Jika tidak, tidak mungkin." Zhang Xiaoman benar-benar menyerah dan berdiri. Berkata dengan kosong, "Tidak mungkin aku hidup untukmu. Karena kamu tidak setuju dengan solusiku, lupakan saja, dan kamu tidak perlu membesarkan putriku." Churan berkata. "Churan, ayo pergi." Xiao Churan mengangguk, dan membawanya menuruni tangga dengan lengannya. Ye Chen mengikuti di belakang, mengawasi keluarga 3 orang itu. Kedua pria itu tidak berani maju, tetapi wanita itu melihat bahwa Zhang Xiaoman benar-benar telah pergi. Jadi dia menangis dan berkata, "Kamu tidak punya hati nurani. Pergilah, aku akan melompat dari gedung ini ketika kamu pergi. Kamu menunggu kumpulkan mayatnya untukku." Kali ini, Zhang Xiaoman tidak menoleh ke belakang, dan tidak menyeka air mata yang terus berjatuhan. Setelah mereka bertiga turun, Zhang Xiaofeng berkata dengan tergesa-gesa, "Ayah, Bu, dia baru saja menikah seperti ini. Apa yang harus saya lakukan? Jika saya tidak dapat menemukan istri, maka saya akan mati." Mendengar ini, dia segera bangkit dari tanah, tanpa menepuk pantatnya.
menggertakkan giginya dan berkata, "Pergilah, bahkan jika dia terbaring di bawah roda hari ini, aku akan menghentikannya." Ketika Ye Chen dan Xiao Churan mengeluarkan Zhang Xiaoman dari komunitas, Zhang Xiaoman masih menyeka air mata. Xiao Churan selalu menghibur, tapi Ye Chen dengan bijak tidak maju. Ketika mereka keluar dari komunitas, keduanya memarkir dua supercar di pinggir jalan, dan orang-orang yang lewat yang sudah saling berfoto mengelilingi mereka dengan erat. Ye Chen maju selangkah, memisahkan kerumunan di depan Aston Martin, lalu membuka pintu penumpang, membiarkan Zhang Xiaoman duduk lebih dulu. Melihat Aston Martin 177 di depannya, Zhang Xiaoman tertegun. Dia bertanya dengan heran, "Churan, mobil ini?" Xiao Churan tersenyum dan berkata, "Ini yang diminta suamiku untuk dipinjam oleh temannya." "Ya, jangan khawatir, kedua supercar ini pasti akan menyelamatkan muka Anda saat mereka berkendara ke rumah suami Anda." Zhang Xiaoman berkata dengan rasa bersalah, "Churan, maksud saya BMW Anda sudah sangat bagus. Saya tidak menyangka Anda akan pergi ke seorang teman untuk meminjam mobil untuk saya, dan Anda harus memberi bantuan sebelum dan sesudah. Betapa memalukannya." Xiaoman berkata dengan serius, "Xiaoman, kami telah menjadi teman sekelas selama bertahun-tahun hubungan, dan saudara perempuan yang baik, saya akan pasti melakukan yang terbaik untuk masalah besar seperti pernikahan Anda. Apakah Anda masih harus sopan kepada saya dalam masalah seperti ini?" Dia menepuk bahu Zhang Xiaoman dan berkata sambil tersenyum, "Oke, jangan begitu sopan, cepat masuk ke mobil, kita harus kembali, atau akan terlambat." Zhang Xiaoman mengangguk ringan dengan mata merah, dan berkata dengan serius, "Churan, terima kasih." Xiao Churan memberinya senyum yang menghibur, kemudian mendukungnya, dan naik ke Aston Martin. Saat ini, keluarga Zhang Xiaoman yang bergegas mendekat tiba-tiba melihat mereka dan bergegas mendekat. Melihat pihak lain mengendarai dua mobil yang tampak aneh, ibu Zhang Xiaoman buru-buru berkata kepada suaminya, "Kamu berbaring di depan dan aku berbaring di belakang, ayah." Zhang Xiaoman mengangguk, lalu suami dan istri satu demi satu yang lainnya, mereka berbaring di bawah roda. Ibu Zhang Xiaoman memalingkan hatinya, dan berteriak dengan dingin, "Jika kamu ingin pergi hari ini, tabrak saja kami berdua." Pada saat ini, Zhang Xiaofeng tiba-tiba tertegun. Orang tuanya tidak tahu mobil sport super, tetapi sebagai pemuda dan bajingan yang berfantasi memiliki banyak uang sepanjang hari, dia secara alami sangat akrab dengan mobil sport. Jadi dia mengenali asal-usul kedua mobil ini secara sekilas, dan dia tercengang seperti disambar petir. Ada puluhan juta mobil mewah, dan tidak ada yang ketiga di Jinling. Hanya dua dari mereka yang ada di sini. Jadi Zhang Xiaofeng ketakutan. Dia tidak tahu mengapa Xiao Churan dan suaminya ini mampu membeli dua mobil mewah yang begitu mahal. Mungkinkah suaminya memiliki latar belakang yang besar? Memikirkan hal ini, Zhang Xiaofeng tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Mampu mengendarai mobil mewah yang mahal membuktikan bahwa pihak lain bernilai lebih dari miliaran. Jika Anda menyinggung pihak lain, apakah keluarga Anda masih ingin bertahan? Pada saat ini, Ye Chen memandang Zhang Xiaofeng dan berkata dengan acuh tak acuh, "Saya bukan orang yang pemarah, dan daya tahan saya tidak terlalu kuat. Saya akan memberi Anda 10 detik untuk menyelesaikan masalah ini. Jika tidak, Anda akan berada di tangan Anda, risiko sendiri." Sangat jelas bahwa tidak mungkin pemuda seperti Zhang Xiaofeng tidak mengenal Aston Martin dan Bugatti Veyron. Selama dia bisa mengenali mobil ini, dia tahu bahwa dia adalah seseorang yang tidak mampu dia beli. Dalam hal ini, dia pasti akan menarik orang tuanya yang menjijikkan. Ketika Zhang Xiaofeng mendengar apa yang dikatakan Ye Chen, dia gemetar ketakutan, dan buru-buru mengulurkan tangannya untuk menarik ibunya, dan berkata dengan cemas, "Bu, cepat bangun, bagaimana kamu bisa berbaring di sini?" Ibunya mengerutkan kening dan berkata,
jika wanita tua itu tidak terbaring di sini, bagaimana saya bisa mengganti rumah untuk Anda? Apakah otak Anda telah ditendang oleh keledai? Zhang Xiaofeng hendak menangis. Dia merendahkan suaranya dan mengertakkan gigi di telinga ibunya. Bu, apakah kamu gila? Kita tidak bisa main-main dengan dua orang ini. Nilai gabungan kedua mobil mereka adalah 100 juta. Apa-apaan ini? Ketika ibu Zhang Xiaofeng mendengar ini, penglihatannya menjadi gelap. 100 juta? Apa konsep ini? Sekalipun 1 juta, dia sudah menjadi orang kaya yang hebat di matanya sendiri. Jika dia memiliki 10 juta, dia adalah orang besar yang tidak bisa tersinggung. Jika dia memiliki 100 juta, dia seperti dewa. Terlebih lagi, saya tidak memiliki kekayaan bersih 100 juta, tetapi saya mengendarai 2 mobil, dan hanya 2 mobil yang bernilai 100 juta. Memikirkan hal ini, dia buru-buru bertanya, apa yang kamu katakan itu benar? Apakah kedua mobil aneh ini sangat berharga? Zhang Xiaofeng menganggukkan kepalanya, dan menariknya sambil berkata, aku masih bisa berbohong padamu, kamu pikir saya tidak menginginkan rumah, tetapi dalam situasi ini, bagaimana kita bisa memaksanya? Jika kita menyinggung orang besar, keluarga kita akan menderita. Ibu Zhang Xiaofeng gemetar ketakutan, dan buru-buru dia bangkit dari tanah, lalu pergi ke sisi lain untuk menarik suaminya. Ayah Zhang Xiaofeng masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi, jadi Zhang Xiaofeng berbisik lagi di telinganya. Tidak peduli apa yang dia katakan, dan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Zhang Xiaofeng berkata kepada Ye Chen dengan wajah penuh ketakutan dan rasa hormat, saudaraku, saya minta maaf telah membuat Anda kesulitan. Saya harap Anda tidak ingat penjahatnya, melihat bahwa seluruh keluarga bersembunyi dengan bijak. Ye Chen kemudian berkata dengan suara dingin, oke, kalian saling kenal dengan baik, aku tidak ingin melihatmu lagi. Cepatlah, keluar tanpa henti, atau kamu akan menanggung risiko sendiri. Zhang Xiaofeng dengan cepat berkata menyanjung, jangan khawatir, saudaraku, kami akan keluar sekarang. Keluar sekarang? Ye Chen mengabaikan mereka, masuk ke dalam kabin Bugatti Veyron, menyalakan mesin, dan menyalakan mobil terlebih dahulu. Saat ini, ponselnya menerima pesan teks dari Xiao Churan, yang berbunyi, suami, apakah Anda tahu seorang teman yang membuat gaun pengantin? Saya ingin membayar Xiaoman untuk menyewa gaun pengantin yang lebih baik. Gaun pengantinnya benar-benar tua. Jari Ye Chen terbang, dan dia mengirim pesan kembali ke istrinya, pakai aku. Xiao Churan mengirim pesan lain, tingginya hampir sama denganku, tapi sedikit lebih kurus dariku. Lihat, bantu aku perbaiki. Ambil ukurannya, terima kasih suami. Ye Chen menjawab, sayang, kamu tidak harus begitu sopan dengan suamimu. Kemudian, saat mengemudi, dia memanggil Song Wanting. Lagi pula, itu adalah sesuatu yang sangat diperhatikan oleh gadis-gadis seperti gaun pengantin. Dia merasa bahwa mereka tidak akan tahu banyak tentang Hongwu atau Chen Zekai. Namun, Song Wanting pasti sangat berpengetahuan tentang hal-hal ini, dan pasti tepat untuk menemukannya. Song Wanting tidak menyangka akan menerima telepon dari Ye Chen di pagi hari, dan dia sangat gembira. Sejak saya berinisiatif untuk mencium Ye Chen pada hari ulang tahun saya belum pernah melihat Ye Chen lagi, terutama karena saya tidak memiliki kesempatan atau alasan yang baik. Dia sedikit takut pada awalnya, takut Ye Chen akan mengasingkannya di masa depan, tapi sekarang dia menerima teleponnya, dia langsung merasa lega. Jadi, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan bertanya, Tuan Ye, apa yang Anda inginkan dari saya? Ye Chen bertanya padanya, ingin. Apakah Anda tahu siapa yang memiliki gaun pengantin terbaik di Jinling? Gaun pengantin? Song Wanting bertanya dengan heran pertanyaan. Tuan Ye, apa yang Anda tanyakan tentang gaun pengantin? Ye Chen berkata, teman sekelas sekolah menengah istri saya akan menikah hari ini. Tetapi dia tidak memiliki gaun pengantin yang layak.
jadi saya ingin bertanya jika Anda dapat membantu saya dengan satu. Song Wanting tersenyum dan berkata, tentu saja, merupakan kehormatan Wanting untuk melayani Tuan Ye. Dia menjelaskan, ngomong-ngomong, saya lupa memberitahu Anda bahwa satu-satunya toko pengantin Ferawang di provinsi yang saya investasikan, dan ada banyak gaun pengantin tingkat atas yang dirancang dan dibuat oleh Ferawang di toko. Apakah Anda tahu ukuran istri dan teman sekelas Anda? Saya akan menyiapkan satu set yang cocok untuk Anda. Ferawang adalah perancang gaun pengantin Tiongkok paling terkenal di dunia. Nama Tionghoanya adalah Wang Weiwei. Bahkan ketika putri mantan Presiden AS Clinton menikah, dia mengenakan gaun pengantin yang dirancang olehnya. Istri Beckham, Victoria, juga mengenakan gaun pengantin yang dirancang olehnya ketika menikah dengan Beckham. Dan Britney Spears yang terkenal, cucu dari Raja Judi Macau, semuanya mengenakan gaun pengantin yang dirancang olehnya ke aula pernikahan. Dengan pengaruh internasional Wang Weiwei, dia biasanya hanya membuka toko di kota-kota besar teratas di seluruh dunia. Alasan mengapa dia membuka toko di Jinling, kota lapis kedua, terutama karena dia memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Song Wanting, dan Song Wanting sangat menyukai desainnya gaun pengantin. Jadi Wanting Song berinvestasi di toko. Secara umum, harga setiap gaun pengantin yang dirancang oleh Wang Weiwei lebih dari beberapa ratus ribu yuan. Kebanyakan orang berada di luar jangkauan. Ye Chen tahu betul bahwa istrinya Xiao Churan ada di rumah Zhang Manman. Setelah melihat dia menderita begitu banyak perlakuan tidak adil, dia harus berharap untuk membantu teman sekelas yang malang ini merasa bangga. Oleh karena itu, ketika Song Wanting mengatakan bahwa dia ingin menyiapkan gaun pengantin Wang Weiwei untuknya, dia setuju tanpa ragu. Namun, dia tahu di dalam hatinya bahwa harus ada batasan untuk segalanya. Jadi dia berkata kepada Song Wanting, ini hanya teman sekelas SMA istriku, jadi jangan terlalu memaksakan diri, dan jangan taruh yang baru dan mahal bawakan gaun pengantin, sebaiknya, gaun pengantin yang khusus Anda sewa, bawa saja dan pinjamkan kepada saya selama sehari. Song Wanting buru-buru berkata, Tuan Ye, mengapa Anda bersikap sopan kepada saya? Perlakukan saja itu sebagai hadiah dari saya untuk istri dan teman sekelas Anda ini adalah hadiah pernikahan. Ye Chen berkata dengan serius, tidak perlu menginginkan, jika kamu memberikannya, masalah ini akan berubah. Saat dia mengatakan itu, dia berkata lagi, orang dahulu berkata, Seng Min dan Do Michu, jika Anda memberi cukup, itu adalah kebaikan. Jika Anda memberi terlalu banyak, itu bisa berubah menjadi kebencian. Istri saya hanya ingin teman sekelasnya mengenakan pakaian pernikahan yang indah, gaun, menikah, jadi meminjamnya untuk sehari sudah cukup. Meskipun Ye Chen adalah tuan muda dari keluarga Ye, dia telah berjuang di bawah selama bertahun-tahun dan telah melihat banyak keburukan dalam sifat manusia. Sangat jelas dalam hatinya bahwa terkadang membantu orang lain tidak bisa dilakukan terlalu tuntas. Terkadang, untuk beberapa hal, tidak sesempurna mungkin, tetapi pas, jika tidak, efeknya pasti terlalu banyak. Ini seperti anak teman sakit dan dirawat di rumah sakit dan perlu meminjam 20.000 yuan. Tetapi Anda benar-benar dapat membantu, maka Anda dapat meminjamkannya 20.000 yuan. Jika 20.000 yuan tidak cukup saat itu, mari kita bicara tentang masalah tidak cukup. Tetapi Anda tidak dapat menawarkan untuk memberikan 200.000 yuan kepada orang lain ketika mereka meminta untuk meminjam 20.000 yuan. Song Wanting juga mengetahui niat Ye Chen, jadi dia buru-buru berkata, Tuan Ye, jangan khawatir, Wanting mengerti di dalam hatinya, saya akan meminta seseorang untuk menyiapkan gaun pengantin untuk disewa. Oke, Ye Chen puas. Baiklah, aku akan langsung ke hotel sekarang. Jika kamu sudah siap, maka aku bisa membawanya ke toko pengantinmu dulu, ganti gaun pengantin lalu pergi ke hotel. Tidak masalah. Song ingin buru-buru berkata, kalau begitu aku akan mengirimkan alamat toko pengantin. Segera,
Ye Chen menerima lokasi di WeChat. Dia langsung mengubah lokasi ini menjadi tujuan navigasi, dan langsung mengantar istrinya dan Zhang Xiaoman ke toko pengantin Song Wanting. Dua supercar teratas turun dari jalan raya dan melaju ke daerah perkotaan. Tetapi mereka tidak langsung pergi ke Hotel Hilton tempat Zhang Xiaoman mengadakan pernikahannya hari ini. Zhang Xiaoman menemukan bahwa rutenya sepertinya tidak benar. Jadi dia bertanya pada Xiao Churan di sampingnya dengan heran, "Churan, apakah kamu salah mengemudi? Hotel Hilton tidak seperti ini." Xiao Churan sedikit tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, kami hanya mengikuti Ye Chen. Kami mengemudi lebih cepat dengan cara ini, jadi masih ada waktu." Zhang Xiaoman ingin bertanya apa yang terjadi, tetapi setelah memikirkannya, dia menyerah. Dia merasa Xiao Churan sangat baik pada dirinya sendiri, jadi dia pasti tidak akan menyakiti dirinya sendiri. Ye Chen mengendarai mobil langsung ke pintu toko pengantin Song Wanting. Ketika dia menghentikan mobilnya, bahkan Xiao Churan sedikit terkejut. "Saya hanya memintanya untuk mencari teman dan meminjam gaun pengantin yang lebih baik, tetapi saya tidak menyangka dia akan meminjamnya di sini. Ini adalah toko merek Wang Weiwei, desainer gaun pengantin top dunia." Bahkan Xiao Churan sendiri tidak berani berharap bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk mengenakan gaun pengantin kelas atas. "Tak disangka, suami saya masih memiliki sumber daya di bidang ini. Mungkinkah itu toko pengantin?" Dan memintanya untuk melihat Feng Shui, bukan? Sambil memikirkannya, Ye Chen sudah mendorong pintu dan keluar dari mobil. Pada saat ini, seorang wanita jangkung, cantik, dan mulia keluar dari toko pengantin. Xiao Churan mengetahui bahwa dia sendiri mengenal wanita ini. Dia adalah wanita tertua dari keluarga Song Wanting. Song Wanting datang untuk memberi selamat kepada studionya saat pertama kali dibuka. Saat itu, Xiao Churan merasa bahwa di depan seorang wanita kaya seperti Song Wanting, dia benar-benar merasa sedikit minder dan sedikit bingung. Melihat Song Wanting lagi saat ini, hati Xiao Churan tiba-tiba mundur, dan dia bahkan tidak ingin keluar dari mobil untuk bertemu langsung dengannya. Namun, ketika dia berpikir bahwa dia harus membantu Zhang Xiaoman mencoba gaun pengantin, dia tidak bisa bersembunyi di dalam mobil selamanya. Jadi dia tidak punya pilihan selain menahan diri dan turun. Song Wanting sudah datang ke Ye Chen saat ini, dan berkata dengan hormat dengan mata penuh kasih sayang dan senyuman di wajahnya, "Tuan Ye, Anda di sini?" Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa Anda juga ada di sini, Song?" Wanting tersenyum dan berkata, "Tuan Ye, jika Anda membutuhkan gaun pengantin, Wanting secara alami akan datang untuk melayani Anda secara langsung." Saat dia sedang berbicara, dia tiba-tiba melihat Xiao Churan turun dari Aston Martin 177 di belakangnya. Dengan kilasan kecemburuan dan kecemburuan di ekspresinya, dia berkata kepada Ye Chen, "Nyonya Ye juga ada di sini." Ye Chen mengangguk. Pada saat ini, Zhang Xiaoman juga keluar dari mobil dengan cemas. Jadi Ye Chen berkata kepada Song Wanting, "Yang di sebelah saya adalah teman sekelas sekolah menengah istri saya, dan dia akan menikah hari ini. Jadi tolong siapkan gaun pengantin yang cocok untuk dia sesegera mungkin. Ganti ke gaun pengantin dan kita harus pergi." Mendengar ini, Song Wanting buru-buru berkata kepada Xiao Churan dan Zhang Xiaoman, "Nyonya Ye, dan Nona ini, silakan pergi ke toko untuk mencoba gaun pengantin." Zhang Xiaoman melihat logo merek besar di pintu. Dia menyadari bahwa ini adalah toko gaun pengantin Wang Weiwei, dan berseru, "Churan, apa artinya ini?" Xiao Churan juga terkejut, tapi dia masih bersikeras, berpura-pura tenang. Dia berkata, "Saya meminta Ye Chen untuk meminjamkan Anda gaun pengantin yang lebih pas. Jadi dia membawa kami ke sini." Kemudian, dia berkata kepada Song Wanting dengan agak tidak wajar, "Nona Song, tidak memikirkan Anda berada di sini. Saya akan merepotkan Anda hari ini." Song Wanting tersenyum ringan,
dan berkata dengan serius, "Nyonya Ye, Anda tidak perlu bersikap sopan kepada saya, Anda dan Tuan Ye adalah tamu terhormat saya. Selama Anda membuka mulutmu tentang apapun, aku pasti akan menjawab, siap melayanimu." Kemudian, dia berdiri dengan anggun, memberi isyarat mengundang, dan berkata, "Silakan masuk." Baik Xiao Churan dan Zhang Xiaoman sedikit gugup, bertanya-tanya apakah mereka harus masuk saat ini. Keduanya tahu bahwa gaun pengantin merek ini mahal, dan pasti tidak terjangkau oleh orang biasa. Di toko-toko pengantin umum, gaun pengantin khusus yang sedikit lebih mewah berharga puluhan ribu dolar sehari untuk disewa. Wang Weiwei secara pribadi mendesain gaun pengantin. Menyewanya selama sehari akan menelan biaya setidaknya 6 angka. Kalau beli pasti lebih mahal, minimal beberapa juta. Zhang Xiaoman merasa bahwa dia sama sekali tidak pantas mengenakan gaun pengantin yang mahal. Bahkan jika dia hanya menyentuhnya, dia takut itu akan dirusak oleh orang lain dan dia tidak akan mampu membayarnya. Jadi apalagi memakai gaun pengantin yang mahal dan pergi ke pesta pernikahan. Dan Xiao Churan tidak ingin Ye Chen berutang terlalu banyak padanya. Pada saat ini, Ye Chen melihat bahwa keduanya masih linglung, dan berkata sambil tersenyum, "Apa yang kalian berdua lakukan? Cepatlah, kita tidak punya banyak waktu tersisa. Takut saya akan terlambat jika saya menunda lebih lama lagi, jadi saya tidak bisa membuat pilihan lain sekarang." Jika Zhang Xiaoman tidak memilih gaun pengantin dari Song Wanting, maka dia hanya bisa mengenakan gaun pengantin usang ini untuk menghadiri pernikahan. Dalam perjalanan ke sini, dia secara khusus bertanya kepada Zhang Xiaoman tentang asal-usul gaun pengantin ini. Untuk menghemat uang, Zhang Xiaoman menyewanya seharga 300 yuan sehari dari toko gaun pengantin yang sangat kecil di pinggiran kota. Dia sudah dipandang rendah oleh keluarga suaminya, jika dia masih mengenakan gaun pengantin murahan, bahkan gaun pengantin dengan renda yang dilucuti, maka keluarga suaminya mungkin akan semakin memandang rendah dirinya. Jadi, dia meraih tangan Zhang Xiaoman dan berkata, "Xiaoman, ayo cepat masuk dan biarkan Mes Song membantumu memilih gaun pengantin yang cocok." Zhang Xiaoman berkata dengan gugup, "Churan, gaun pengantin di sini harganya terlalu mahal, saya berani tidak memakainya." Xiao Churan buru-buru berkata, "Jika kamu tidak memakainya, kamu hanya bisa memakainya di tubuhmu. Ibu mertuamu tidak tahu harus berkata apa. Soalnya, Ye Chen telah meminjam mobil yang begitu mahal. Sejak kami ingin pamer, lalu atur pertunjukan dan biarkan mertuamu melihatnya." Setelah selesai berbicara, dia memandang Song Wanting dan berkata dengan penuh syukur, "Nona Song, aku benar-benar membuat masalah untukmu hari ini. Ini teman sekelas sekolah menengahku Zhang Xiaoman. Hari ini adalah pernikahannya. Tolong bantu dia memilih gaun pengantin yang cocok untuknya." Song Wanting mengangguk dan tersenyum, dan berkata, "Nyonya Ye, kamu terlalu sopan, tolong serahkan masalah Nona Zhang kepadaku." Tapi, Zhang Xiaoman masih ragu-ragu. Xiao Churan keluar semua, langsung meraih tangan Zhang Xiaoman, berjalan menuju toko pengantin, dan berkata, "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang bisa membuat keluarga mertuamu meremehkanmu lagi." Churan mendekat ke pengantin. Ini toko pakaian, dan begitu dia memasuki pintu, dia dikejutkan oleh gaun pengantin yang sangat mewah di dalamnya. Tidak ada wanita yang tidak menyukai gaun pengantin. Jadi mereka berdua hanya meliriknya dan sangat tertarik dengan gaun pengantin di toko tersebut. Song Wanting, sebagai wanita tertua dari keluarga Song dan kepala keluarga Song saat ini, bertindak sebagai pelayan, dan membawa mereka berdua ke deretan gaun pengantin, dan berkata sambil tersenyum, "Nyonya Ye, Nona Zhang, gaun pengantin ini biasanya digunakan untuk disewa, dan Mes Zhang dapat memilih salah satu dari sini hari ini." Xiao Churan buru-buru bertanya, "Mes Song, apakah semuanya cocok ukurannya?" Teman sekelasku relatif kurus. Song Wanting tersenyum dan berkata,
Ini gaun pengantin dirancang dengan sangat cerdik, dan ada banyak tempat yang bisa disesuaikan di dalamnya. Jadi selama kebanyakan orang memakainya setelah disesuaikan, mereka akan terlihat persis sama dengan yang dibuat khusus. Jadi jangan khawatir. Setelah selesai berbicara, Song Wanting menatap Zhang. Lagi Xiaoman tersenyum dan berkata, "Jika Mas Zhang suka yang mana, beritahu saya, dan saya akan meminta asisten gaun pengantin untuk membantu Anda mencoba gaun pengantin." Itu di luar imajinasinya, oleh karena itu, dia menggantungkan harapannya pada Xiao Churan yang ada di sampingnya. Xiao Churan membantunya memilih gaun pengantin tube top yang sangat indah, dan berkata, "Saya pikir yang ini sangat cocok untukmu. Ini bermartabat dan halus, dan juga dapat memperlihatkan tulang selangka yang sangat temperamental." Xiaoman setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, "Kalau begitu aku akan mendengarkanmu, aku benar-benar tidak tahu bagaimana memilih." Song Wanting berkata sambil tersenyum, "Nyonya juga yang tertinggi, dan menurutku yang ini juga sangat cocok untuk sosok dan temperamen Mas Zhang." Segera setelah itu, Song Wanting menyapa dua asisten gaun pengantin yang sangat profesional, dan keduanya segera melepas gaun pengantinnya, dengan hormat membawa Zhang Xiaoman pergi ke ruang pas. Setelah beberapa menit, Zhang Xiaoman mengenakan gaun pengantin tube top putih dan elegan, dan berjalan keluar dari ruang pas dengan agak tidak wajar. Mata Xiao Churan langsung berbinar, dan dia berseru, "Xiaoman, kamu sangat cantik dengan gaun pengantin ini." Zhang Xiaoman berkata dengan malu-malu, "Gaun pengantin ini terlalu halus dan terlalu mahal. Aku selalu bermain drum, saya khawatir saya akan mematahkannya." Song Wanting berkata sambil tersenyum saat ini, "Nona Zhang, Anda tidak perlu memiliki beban psikologis yang begitu berat, karena Anda adalah teman Nyonya Ye. Pernikahan ini gaun Anda tidak perlu khawatir akan dikenakan oleh Anda. Kami tidak akan membiarkan Anda bertanggung jawab." Zhang Xiaoman berkata dengan gugup, "Maafkan aku." Song Wanting berkata sambil tersenyum, "Nona Zhang, tidak ada yang perlu malu, gaun pengantin di toko kami sepenuhnya diasuransikan. Jika terjadi kesalahan, kami akan berkomunikasi dengan perusahaan asuransi. Anda dapat memakainya dengan percaya diri." Mengatakan bahwa ada asuransi, Zhang Xiaoman dapat dianggap lega. Ye Chen melihat bahwa tidak ada banyak waktu tersisa. Jadi dia berkata kepada Xiao Churan dan Zhang Xiaoman, "Karena gaun pengantin ini cocok, mari kita pakai dan pergi, kalau tidak akan terlambat." Xiao Churan mengangguk dan berkata, "Oke, ayo pergi ke Hilton." Saat dia mengatakan itu, dia memandang Song Wanting dan berkata dengan penuh terima kasih, "Nona Song, terima kasih banyak hari ini." Song Wanting sedikit tersenyum, "Nyonya Ye, sama-sama, inilah yang harus dilakukan Wanting." Zhang ketika Xiaoman mendengar Song Wanting menyebut namanya sendiri, dia tercengang, seolah disambar petir. Lagu ingin, bukankah ini keluarga Miss Song yang terkenal? Ya Tuhan, keluarga Song adalah keluarga terbesar di Jinling. Apakah nona muda dari keluarga Song begitu sopan kepada Xiao Churan dan istrinya? Bagaimana teman sekelas SMA saya tiba-tiba menjadi begitu kuat? Pada saat ini, Ye Chen juga berkata, "Nona Song, terima kasih atas kerja kerasmu, kami akan pergi dulu." Mata indah Song Wanting bersinar cerah, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Ye, mengapa kamu begitu sopan?" Memikirkan situasi ketika dia mencium Ye Chen, pipinya memerah karena malu. Ketika Xiao Churan melihat pemandangan ini, seluruh hatinya menegang. Mengapa Song Wanting malu dengan suaminya? Rasa malu semacam ini jelas bukan keadaan yang seharusnya ada di antara teman normal. Bersambung.